ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan. Yang pertama, beribadahlah di tempat yang sesuai, seperti ruang tamu, ruang doa, maupun ruang keluarga. Yang kedua, adik-adik jangan lupa ya untuk menyiapkan Alkitab dan buku catatan. Saat sedang beribadah juga, adik-adik jangan ada yang bermain ataupun makan, karena Tuhan selalu hadir saat kita sedang beribadah. Demikian info kami Ceria. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Adik-adik semua, siapa yang bersemangat untuk memuji Tuhan? Semuanya bangkit berdiri dan kita sorakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, Kakak Feni minta semuanya adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap adik-adik yang beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap adik-adik dapat merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Adik-adik, kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita, dan kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, biarpun gunung-gunung beranjak. Mari kita sama-sama belajar di lagu ini adik-adik. Biarpun gunung
yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau beri bagi kami. Kami percaya Engkau yang menjadi juru selamat kami dan Engkau yang menyelamatkan kami sampai kami boleh ada sampai sore hari ini. Saatnya kami membuka hati yang terbaik untuk menerima kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu berikan kami hikmat-Mu supaya kami bisa mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, selamat sore buat adik-adik yang ada di rumah dimanapun berada sore hari ini. Saya percaya kehadiran kita, kehadiran semua adik-adik akan diberkati lewat firman Tuhan sore hari ini. Dan adik-adik, siapa yang mau dengar cerita sore ini? Semua angkat tangannya, yeay! Semuanya mau mendengarkan firman Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya sikap yang baik, tidak boleh korek sana korek sini, tidak boleh mengganggu temannya, tapi mari fokus untuk dengan firman Tuhan. Adik-adik mau dengar cerita enggak? Ya, semua mau. Saya pun juga mau ya. Kakak mulai bercerita. Ada suatu hari, ada seorang ibu dan anak. Dia berada di dalam suatu ruangan, berada dalam suatu rumah. Dan adik-adik tahu, tiba-tiba ada suatu ledakan yang bunyi, prak! Wah, asap mulai menyelimuti ruangan itu. Mereka mulai ketakutan. Mereka mulai bingung. Mereka mulai cemas. Tiba-tiba asap itu berubah menjadi api yang sangat besar. Wah, mereka mau lari kemana? Tidak bisa. Mereka mau lari ke sana, ke kiri, ke kanan, ke depan. Wah, semuanya api di sekeliling mereka. Dan tiba-tiba ada seorang pemadam kebakaran mendobrak pintu mereka. Trot! Dan akhirnya seorang pemadam kebakaran itu lari masuk dan menolong, menyelamatkan seorang ibu dan anak yang ada dalam ruangan itu. Dan mereka membawa lari keluar. Jadi adik-adik, itulah tugas dari seorang, siapa tadi adik-adik? Pemadam kebakaran. Jadi dia bisa menyelamatkan orang, dia memastikan bahwa di dalam ruangan itu tidak ada yang menjadi korban jiwa. Dan yang kedua itu dia bisa memadamkan semua api yang bisa membakar rumah itu. Sehingga ibu dengan seorang anak itu bisa tertolong, bisa keluar, dan bisa dia merasakan kebebasan. Nah, adik-adik, itulah tugas seorang pemadam kebakaran. Dia bisa menyelamatkan orang yang tadinya bersama dengan anaknya dan bisa selamat dari kebakaran tersebut. Tapi tahukah adik-adik, ada satu pribadi, ada satu orang yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan kita dari segala kecemasan. Bukan hanya menyelamatkan kita pada saat kebakaran tadi seperti seorang ibu dan anak tadi. Dia bisa menyelamatkan kita dari bahaya. Dia bisa juga menyelamatkan kita dari segala sakit. Dia bisa juga menyelamatkan kita dari semua ketakutan-ketakutan kita. Adik-adik tahu siapa namanya? Iya, Yesus Kristus. Siapa namanya? Yesus Kristus. Nah, adik-adik mari kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21, adik-adik kita baca dan kita simak baik-baik ya, dengarkan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan manusia dari segala apa adik-adik? Dari segala dosa manusia. Kenapa adik-adik? Pertanyaannya, kenapa manusia perlu diselamatkan? Ada yang tahu enggak? Kenapa manusia perlu diselamatkan? Ayo buka dulu di Roma pasalnya yang kedua ayat 23. Roma pasal 2 ayatnya yang kedua, pasal 3, maaf. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Kenapa manusia perlu diselamatkan? Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa manusia perlu diselamatkan adik-adik? Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan
dan upah dosa adalah apa? Maut. Ayo buka lagi di Roma pasal 6. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23. Tadi karena manusia semuanya sudah berdosa, dan upah dosa ayat 23, Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita perlu membutuhkan apa? Keselamatan. Kita butuh penyelamat bagi jiwa kita. Adik-adik tahu, masih ingat ceritanya Adam dan Hawa? Ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Tuhan, melanggar perintah daripada Tuhan pada saat itu, dia dilarang untuk memakan buah satu pohon yang ada di dalam taman itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka digoda dan mereka mulai tergoda oleh iblis dan mereka makan buah itu, sehingga pada saat itulah hubungan antara manusia dengan Allah mulai putus. Hubungan antara Allah dengan manusia berhenti. Tidak ada lagi, ada jurang pemisah antara Allah dengan manusia. Manusia berusaha dengan segala macam cara, adik-adik. Manusia berusaha dengan melakukan kebaikan. Orang bilang beramal, berusaha untuk memperbaiki dirinya supaya hubungan yang tadinya renggang, putus dengan Tuhan bisa kembali bersatu. Tetapi usaha yang dilakukan oleh manusia, kita manusia itu tidak bisa menyambungkan atau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan kita. Itu sebabnya Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini. Untuk apa, saudara? Untuk mati di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa tadinya, kita yang jauh daripada Tuhan, bisa disatukan dalam kasih Kristus lewat kematian di atas kayu salib. Darahnya itu tertumpah untuk apa? Menguduskan, menyucikan segala dosa saya dan adik-adik yang ada. Lalu adik-adik yang diberkati Tuhan, kita hidup di dunia ini, kita butuh penyelamat. Mungkin kita dalam keadaan cemas, kita seringkali dalam ketakutan, kita seringkali khawatir, kita seringkali mungkin di rumah kita merasa ketakutan. Aduh Tuhan, siapa saya takut nanti ada orang yang datang. Mungkin kita berjalan sendiri, kita mulai ketakutan. Ingat, ada satu penyelamat kita, namanya siapa, adik-adik? Yes, Yesus Kristus. Dia yang akan menyelamatkan kita. Caranya gampang, adik-adik. Panggil dia nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil dia, Tuhan Yesus, tolong saya. Dan pastikan ketika engkau berseru dan memanggil Yesus, pribadinya itu akan datang dan menolong adik-adik yang ada. Adik-adik yang diberkati Tuhan. Mungkin orang tua kita saat ini lagi dalam keadaan bingung, khawatir. Waduh, setiap kali kita lihat papa dengan mama, aduh seringkali merenung, menghayal. Enggak tahu-taunya dihayalkan apa, dipikirkan apa. Bagaimana supaya usahanya lancar, bagaimana supaya banyak pelanggan yang datang, atau bagaimana supaya masa depan usahanya ini gimana. Tapi ingat, hari ini katakan kepada mama dan papa, mama, papa tidak perlu khawatir dengan semuanya itu. Tidak perlu cemas dengan keadaan yang ada. Tapi ingat, ada satu penyelamat, yaitu Yesus Kristus, yang sanggup untuk menyelamatkan usaha papa, menyelamatkan hidup kita dari segala situasi yang buruk sekalipun. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mungkin adik-adik saat ini mendengar cerita ini dan berkata, kakak, tidak mungkin. Papaku sudah sekian lama tidak mau pergi ke gereja. Papaku setiap kali bilang, papaku ini merokok terus, tante, kakak. Wah, papaku ini sudah sekian lama berbaring di tempat tidur karena sakit penyakit, kakak. Tidak mungkin, kakak. Papaku mau berubah, papaku bisa diselamatkan. Ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Jangan pernah khawatirkan pertolongan Yesus. Jangan pernah mengkhawatirkan keajaiban Tuhan. Jangan pernah cemas.
Ingat, ada satu penyelamat kita yang sanggup menyelamatkan papamu, yang sanggup menyelamatkan mamamu, yang sanggup menyelamatkan sakit penyakit yang diderita oleh papamu mungkin saat ini, atau tantemu, atau ommu, atau kakekmu, atau omamu. Ingat, dia adalah juru selamat kita. Siapa namanya adik-adik? Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Seberapa banyak adik-adik yang ada sore hari ini mau menerima keselamatan, mau menerima penyelamat itu? Datang sama Tuhan, angkat tangannya. Angkat tangannya semua mau menerima keselamatan itu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat sore hari ini. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau datang Tuhan, masuk dalam hati setiap adik-adik kami yang ada. Dan Tuhan, Engkau Tuhan yang menyatakan dirimu bahwa Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup menyelamatkan mereka dari segala situasi yang buruk sekalipun yang mereka tidak inginkan. Engkau sanggup Tuhan untuk menyelamatkan hidup mereka. Bahkan lebih daripada itu, Engkau sanggup menyelamatkan Tuhan jiwa mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya sore hari ini keselamatan daripada Yesus Kristus. Ketika Engkau membuka hatimu, ingat, Yesus penyelamat kita yang kekal, yang tidak ada batasnya. Dialah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesuslah penyelamat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan di minggu ini, Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, menarik sekali firman yang disampaikan Tante Omi ya. Kalau Tante Feni, firman apa yang tadi disampaikan ya? Kalau yang Kakak Feni tangkap, hari ini Tante Omi berbicara tentang bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat hidup kita. Kalau menurut adik-adik, apa firmannya Tante Omi? Oh, kayaknya mirip-mirip sama Tante Feni ya. Nah, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kalau dia minta kesediaan Kak Fendi untuk berdoa menutup ibadah kita. Ayo adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu ya Bapa buat ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa buat Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir Tuhan setiap ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik. Lalu juga kami berdoa Tuhan buat Tante Omi yang sudah share kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati Tante Omi dengan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat Tuhan. Kamu rapi dia lebih lagi ya Bapa. Berkati juga Tuhan adik-adik kami sekalian Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menjagai setiap adik-adik kami ya Bapa. Bantu tubuhku dengan kuasa-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati doa tua mereka, berkati pendidikan mereka, berkati kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa, kami sudah beribadah. Bersyukur kepada sama-sama katakan haleluya, amin. Sekian ibadah kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the